calon pemain naturalisasi Indonesia, Dean James, mencetak gol ketika Go Ahead Eagles mengalahkan NEC Nijmegen di Stadion Govaert Stadion, Minggu 9 Maret malam. Dalam laga ini bek kiri timnas Indonesia, Kelvin Verdonk, tidak bermain membela tuan rumah NEC Nijmegen karena hukuman larangan bertanding. Sementara James yang rencananya akan mengucap sumpah WNI bersama dengan Emil Audero dan Joey Pelupesi, pada Senin 10 Maret tampil sebagai starter di kubu Go Ahead Eagles. James bermain di posisi fullback kiri, sama seperti posisi Verdonk, dan memberi kontribusi pada skuad asuhan Paul Simonis. Memasuki menit ke-41, serangan Go Ahead Eagles dari sisi kanan bisa menembus pertahanan NEC. Oliver Entman yang mendapat bola daerah bisa merangsek ke kotak penalti. Bola kemudian dikirim ke depan gawang di mana Dean James berdiri tanpa pengawalan. Tanpa kesalahan, James memasukkan si kulit bundar ke dalam gawang NEC. Go Ahead Eagles memimpin 1-0. Skor keunggulan Go Ahead Eagles bertahan hingga turun minum. Tak lama setelah babak kedua berlangsung, NEC harus bermain dengan 10 orang setelah Laseskone melanggar matchday. Keuntungan jumlah pemain yang lebih banyak membuat Go Ahead Eagles sedikit leluasa menguasai pertandingan. Go Ahead Eagles kemudian menambah gol melalui Milan Smith pada menit ke-66. 3 menit berselang NEC memangkas jarak. Brian Pereira menjaringkan bola setelah menerima umpan Basar Onal. Go Ahead Eagles bisa kembali mencatatkan keunggulan 2 gol setelah Entman membobol gawang NEC melalui sepakan dari dalam kotak penalti pada menit ke-75. Pada masa injury time, NEC mencetak gol lagi melalui Kento Shie. Susunan pemain inti NEC Nijmegen versus Go Ahead Eagles. NEC Nijmegen, Ruth, Pereira, Ivan Marquez, Bram Nuitin, Huidemakers, Owajan, Owisa, Dirk Proper, Laseskone, Van Kroij, Brian Linsen. Go Ahead Eagles, De Busser, Matsdale, Nauber, Kramer, Dean James, Lindhorst, Lansana, Oliver Entman, Edvardsen, Surai, Milan Smith. Meskipun sudah tidak lagi menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong ternyata masih memiliki pengaruh dalam pemilihan skuad Garuda di era Patrick Kluivert. Pelatih asal Korea Selatan itu meninggalkan fondasi yang kuat bagi timnas, yang kini coba dimanfaatkan oleh Kluivert dalam membangun strategi menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketika diumumkan sebagai pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert langsung menyampaikan apresiasi terhadap pekerjaan Shin Tae-yong. "Saya sangat menghormati pekerjaan yang telah dilakukan Shin Tae-yong. Dia membangun tim yang solid dan penuh potensi. Itu menjadi dasar yang baik bagi saya untuk bekerja," ujar Kluivert dalam wawancaranya dengan media Belanda De Telegraaf. Berkat kepemimpinan Shin Tae-yong, Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Situasi ini membuka peluang besar bagi skuad Garuda untuk melangkah ke putaran berikutnya. Kluivert menyadari bahwa merombak tim secara drastis justru bisa mengganggu stabilitas yang telah terbentuk. Oleh karena itu, ia lebih memilih untuk mempertahankan sebagian besar pemain yang sebelumnya menjadi pilihan utama Shin Tae-yong. Namun, bukan berarti tidak ada perubahan sama sekali. Beberapa pemain yang sebelumnya menjadi langganan di era Shin Tae-yong kini harus rela tersingkir dari daftar skuad Kluivert. Asnawi Mangkualam dan Yakob Sayuri, misalnya, tidak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil untuk laga melawan Australia dan Bahrain. Sebagai gantinya, Kluivert lebih mengandalkan pemain naturalisasi seperti Sandy Walsh dan Kevin Dix untuk mengisi posisi bek sayap. Setiap pelatih tentu memiliki preferensi sendiri dalam memilih pemain. "Saya melihat ada beberapa perubahan yang perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan gaya bermain saya," ujar Kluivert. "Namun, saya tetap mempertahankan banyak elemen yang sudah dibangun oleh Shin Tae-yong karena itu merupakan pondasi yang kuat bagi tim ini." Kehadiran pemain diaspora yang berkarir di Eropa juga menjadi salah satu faktor yang membuat Kluivert yakin dengan masa depan timnas Indonesia.
beberapa pemain seperti Ragnar Oratmanguren, Martin Paes, dan Ivar Jenner tetap menjadi bagian dari skuad Garuda, sebagaimana yang diinginkan oleh Shin Tae-yong sebelumnya. Selain itu, Kluivert juga menyoroti pentingnya menjaga semangat dan mentalitas tim yang telah dibangun oleh Shin Tae-yong. Saya ingin melanjutkan kerja keras yang sudah dimulai oleh pelatih sebelumnya. Saya tidak akan mengubah mentalitas juang yang sudah mereka miliki, tambahnya. Dengan 2 laga penting melawan Australia, 20 Maret 2025, dan Bahrain, 25 Maret 2025, Kluivert memiliki tugas besar untuk membawa Indonesia ke tahap berikutnya. Keputusan strategis dalam pemilihan pemain akan menjadi faktor penentu dalam perjuangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski sudah tidak berada di kursi kepelatihan, Shin Tae-yong tetap menjadi sosok yang dihormati dalam perjalanan timnas Indonesia. Warisan yang ia tinggalkan masih berperan besar dalam keputusan-keputusan yang diambil oleh Patrick Kluivert dalam membentuk skuad Garuda untuk masa depan. Proses naturalisasi pemain sepak bola untuk memperkuat timnas Indonesia kembali menjadi sorotan. Kali ini, Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi menjadi pusat perhatian setelah pengambilan sumpah mereka sebagai warga negara Indonesia, WNI, dilakukan di Roma, Italia, pada 10 Maret 2025. Keputusan ini menimbulkan banyak tanda tanya, terutama terkait prosedur hukum dan percepatan proses yang dilakukan oleh pemerintah dan PSSI. Biasanya, seseorang yang menjalani proses naturalisasi akan mengambil sumpah kewarganegaraan di Indonesia. Namun, dalam kasus Emil Audero dan 2 pemain lainnya, sumpah WNI dilakukan di Kedutaan Besar RI di Roma, Italia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menkumham, Supratman Andi Atas bahkan mengutus Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum ke Italia untuk mengurus proses ini. Alasan yang diberikan oleh pihak berwenang adalah bahwa ketiga pemain masih aktif bermain di kompetisi Eropa sehingga tidak memungkinkan bagi mereka untuk datang ke Indonesia dalam waktu dekat. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa mereka bisa segera didaftarkan oleh PSSI ke FIFA dan memperkuat timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus melewati berbagai tahapan, mulai dari persetujuan DPR hingga keputusan Presiden. Namun, dalam kasus Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi, proses ini terbilang sangat cepat. Mereka telah mendapatkan persetujuan dari DPR dan Presiden Prabowo Subianto hanya dalam hitungan bulan. Pemerintah dan PSSI beralasan bahwa percepatan ini dilakukan karena kebutuhan mendesak timnas Indonesia yang akan menghadapi laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, banyak yang mempertanyakan apakah semua prosedur telah dijalankan dengan benar dan transparan. Selain itu, percepatan ini juga memicu kritik dari berbagai pihak yang menilai bahwa ada ketidakadilan dalam perlakuan terhadap pemain naturalisasi dibandingkan dengan WNI biasa yang harus menjalani proses lebih panjang dan kompleks. Meskipun Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi sudah sah menjadi WNI secara hukum, mereka belum tentu bisa langsung membela timnas Indonesia. Setelah mendapatkan status WNI, mereka masih harus menjalani proses perpindahan federasi di FIFA. Proses ini bisa memakan waktu beberapa minggu hingga beberapa bulan, tergantung pada kelengkapan dokumen dan persetujuan dari federasi negara asal mereka. Hal ini berarti ada kemungkinan bahwa mereka belum bisa bermain di laga melawan Australia pada 20 Maret 2025, tetapi berpotensi tampil saat Indonesia menghadapi Bahrain pada 25 Maret 2025. Di tengah berbagai pertanyaan dan kritik yang muncul, PSSI dan pemerintah tetap optimis bahwa naturalisasi ketiga pemain ini akan memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa proses ini sudah sesuai dengan kebutuhan tim dan telah dipersiapkan dengan baik.
Kami ingin memastikan bahwa timnas Indonesia memiliki kekuatan terbaik untuk menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi adalah pemain yang bisa memberikan kontribusi besar, ujar Erick. Menteri Hukum Supratman juga menegaskan bahwa tidak ada yang salah dalam proses ini. Menurutnya, pengambilan sumpah di luar negeri bukanlah pelanggaran hukum, selama dilakukan di Kedutaan Besar RI dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Proses sumpah WNI Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi memang penuh dengan keanehan, mulai dari lokasinya di Roma hingga percepatan proses naturalisasi mereka. Meskipun secara hukum semuanya tampak sah, tetap ada pertanyaan besar terkait transparansi dan keadilan dalam proses ini. Apakah keputusan ini murni strategi untuk memperkuat timnas Indonesia? Ataukah ada kepentingan lain yang berperan di baliknya? Yang jelas, publik dan pengamat sepak bola akan terus mengawasi bagaimana kelanjutan dari proses ini dan apakah ketiga pemain benar-benar bisa memberikan dampak signifikan bagi skuad Garuda.